Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz di mana kami akan membahas sejumlah rekomendasi dan juga proyeksi terkait dengan pasar modal. Dan kita ke informasi seputar kabar emiten terlebih dahulu pemirsa. Ada fokus eksplorasi emas, nikel dan bauksit, Antam atau ANTM keluarkan dana sekitar 82,8 miliar rupiah. Jatuh tempo September 2023, Pevindo beri peringkat obligasi MDKA atau Merdeka Cooper A+. Kemudian pemirsa, kita akan beralih ke agenda dari ekonomi. Di mana di Korea Selatan ada tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Juni, dari Malaysia produksi industri Malaysia year on year dan juga di bulan Mei. Dari India ada IHK India year on year dan juga di bulan Juni. Kemudian dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu penantian terbesar dari investor adalah IHK Inti atau data inflasi dari Amerika Serikat di bulan Juni. Kemudian ada inventory minyak mentah Amerika Serikat. Dari emiten dalam negeri pemirsa ada SGRO, pembayaran dividen tunai, Unik, pembayaran dividen tunai, PH, pembayaran dividen tunai, kemudian JECC, pembayaran dividen tunai. Update dari Bursa Asia pemirsa adalah sebagai berikut, di mana data selengkapnya bisa Anda saksikan. Apakah hari ini Asia cenderung mengalami penguatan atau justru tertekan, di mana kita lihat ada Nikkei pemirsa yang turun 0,94%, Straits Times Singapura menguat tipis 0,05%, Kospi Korea Selatan turun 0,28%, Hang Seng menguat 0,97%. Ya pemirsa, dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan telah menguat sekitar 1,16% dengan net buy mencapai 362 miliar di pasar reguler. Penguatan masih berlanjut hingga Selasa kemarin, di mana IHSG berada pada posisi 6.796. Kira-kira pemirsa bagaimana strategi dan rekomendasi di tengah penguatan indeks harga saham ini pemirsa? Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Indra Chen yang merupakan Investment Bank PT Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Indra. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Indra. Baru saja tadi kami juga menyampaikan informasi indeks harga saham gabungan yang mengalami penguatan bukan hanya di hari kemarin, tapi dalam beberapa hari terakhir bahkan indeks harga saham gabungan sudah mendekati level 6.800 kembali. Yang menarik setelah kemarin Undang-Undang Kesehatan disahkan, sektor kesehatan melesat 2% lebih di tengah maraknya aksi penolakan dari sejumlah nakes gitu. Bagaimana Anda menanggapi sentimen ini? Ya, pertama terkait IHSG, quietly so far so good ya. Kita recovery lagi ke index level also 68 ke 7.000. Jadi itu sentimen yang baik ya. Dan juga di semester 2 ini nggak banyak isu ya membuat koreksi bursa saham kita. Terus terkait dengan sektor kesehatan sih saya lebih melihat RUU kesehatannya dengan disahkan sih uncertainty di di kesehatan sih udah clear aja sih Mbak gitu. Jadi walaupun kemarin ada sempat demo dan sebagainya juga kan disahkan juga oleh DPR. Makanya mungkin sektor emiten kesehatannya lebih loose lagi, lebih mudah lagi untuk menguat seperti itu. Oke, apakah hari ini Anda juga masih mencermati emiten-emiten di sektor kesehatan ini? Karena kemarin dari net foreign buy atau saham yang banyak disasar oleh investor asing, saham-saham seperti Kalbe Farma yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya masuk dalam kategori net buy. Kalbe naik 1,5%, 2030 dengan net foreign buy sekitar 29,5 miliar rupiah. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat daripada sentimen ya, maksudnya investor asing, terus juga saham sektor healthcare khususnya ya, ini mengalami penguatan. Saya melihat sih emang pengesahan undang-undang kesehatan ini sebagai turunan dari Cutaker ya, itu diambil positif oleh investor khususnya ya, makanya mungkin terjadi penguatan. Nah mungkin hal ini akan berdampak sih ke apa ya, ke tren menengah panjangnya dari sektor kesehatan sih Mbak gitu. Kalau hari ini sih saya ngeliat mungkin ada penguatan tapi terbatas. Mungkin akan ada peluang penguatan, tapi Anda kayaknya kurang terlalu yakin nih dengan sektor kesehatan.
Ya sebenarnya walaupun kita tahu lah sektor kesehatan ini walaupun minim-minim regulation pakai regulation kemarin pun sebenarnya valuation-nya lumayan ekspensif ya. Jadi Hmm. itulah mungkin saya ngeliat penguatan sektor kesehatan lebih terbatas sih gitu ya. Penguatannya akan cenderung lebih terbatas. Dan terkait dengan polemik undang-undang kesehatan ini pemirsa, banyak sekali poin-poin yang menjadi perhatian dari Nakes, diantaranya adalah mengenai syarat keterangan sehat dan rekomendasi, kemudian kemudahan izin dokter asing, dan juga ada persoalan mandatory spending. Dan meskipun sudah disahkan, kemarin itu sempat ada dua fraksi yang menolak ya terkait dengan undang-undang kesehatan ini. Kalau sudah naik seperti ini, Mas Indra, apa yang harus dilakukan? Apakah lebih baik hindari dulu, atau karena ini hanya sentimen sesaat di tengah sentimen undang-undang kesehatan, pengesahan undang-undang kesehatan ini, atau Anda melihat ada peluang industri kesehatan dan emiten-emiten kesehatan ini akan cenderung positif untuk pergerakan harga sahamnya untuk menengah, jangka menengah? Oke, iya terima kasih Mbak Prisa ya. Kalau menurut saya kan kunci daripada pengesahan RUU ini kan lebih ke legal standing ya. Legal standing dari turunan undang-undang Cipta Kerja. Mungkin di Undang-Undang Cipta Kerja nggak didetailkan, nah sekarang legal standingnya didetailkan di Undang-Undang Kesehatan. Mungkin kemarin ada partai oposisi dan juga mungkin ada perlombaan pasti hal yang common dalam setiap perubahan regulasi ya. Nah, cuman mungkin pada dari sisi pasar kan hal ini malah berdampak positif gitu ya. Positif artinya investor melihat lebih ke legal standingnya lebih clear gitu. Nah, kalau impactnya sendiri sih saya rasa terbatas sih ya maksudnya Oke. untuk menengah panjang ya Mbak. Mungkin agar lebih jelas gambarannya begitu ya, boleh kita bahas untuk Kalbe Farma, Mas Indra. Kalbe Farma di 2030 menguat 1,5%. Analisisnya bagaimana kira-kira? Iya, kalau Kalbe Farma sih sekarang udah bukan soal kesehatan lagi, dia lebih ke lifestyle ya, consumer ya. Karena kan dia punya FMCG juga, dia punya produk juga, dan dia juga punya healthcare. Jadi kalau Kalbe sih saya rasa emang salah satu top of the line-nya healthcare ya di Indonesia. Jadi valuasi sekarang sih udah cukup expensive sih Mbak gitu. Walaupun tanpa legal standing pun sebenarnya dia masih so far so good juga sih. Jadi rekomendasinya bagaimana untuk emiten tersebut, Kalbe Farma? Kalau Kalbe sih saya belum nggak masuk list rekomendasi saya ya Mbak ya. Rekomendasinya seperti apa, maaf? Iya, kalau untuk healthcare, terutama Kalbe, saya sih nggak masuk dalam list rekomendasi saya ya saat ini. Belum merekomendasikan? Hmm. Dihindari terlebih dahulu? Karena gini, kemarin itu kan valuation-nya per healthcare itu kan quite expensive karena pandemi dan sebagainya. Terus saat ini kan kita tahu lah growth-nya dari healthcare masih terbatas ya. Terus juga beberapa healthcare juga quite ekspansif juga ya. Jadi saya sih ngerasa untuk healthcare growth-nya masih terbatas lah. Oh, cenderung lebih terbatas penguatannya ya saat ini. Oke, berapa target kalau Anda bilang terbatas saat ini kan di 2030 untuk Kalbe. Anda melihat paling naik ke level berapa? Saya sih lebih ngeliat dia akan bergerak sideways ya Mbak ya, lebih level 2000 sampai 2100 sih. Oh, paling ke 2000 atau 2100 yang which is itu memang dekat dengan level saat ini 2030. Jadi Anda bilang wow ini cenderung terbatas gitu ya. Jadi kurang oke lah kalau untuk investasi ya. Iya. Satu lagi kalau boleh ya Mas Indra, Silo juga atau Siloam International Hospital naik hampir 10%, 9,89% dalam perdagangan kemarin ke level psikologis 2000, naik 180 poin dengan net foreign buy memang lebih kecil ya daripada Kalbe tadi, 9,5 miliar rupiah. Silo, bagaimana? Ya kalau Silo kan sebenarnya honestly dia sektornya benar-benar rumah sakit ya. Artinya nggak seperti Kalbe, kalau kan Kalbe kan consumer, makanya mungkin dengan pengesahan ini dia lebih jack up lagi, maksudnya sentimennya lebih positif ke dia gitu. Artinya terkait nakes, tenaga medis, isu-isunya udah clear di dia. Jadi mungkin karena dia operator rumah sakit dia lebih naik signifikan dibandingkan Kalbe. Oh, ada peluang naik signifikan dibandingkan dengan Kalbe ya, karena dari segi
bidang usahanya lebih dekat dengan kesehatan kalau berbicara mengenai Silo ya. Iya, Karena ini adalah lebih ke hospitality. operator ya. Oke, Silo 2000, bagaimana strategi yang tepat kalau misalnya kita tertarik untuk melakukan investasi di saham ini? Ya kalau Kalbe sih saya sih, sorry, untuk Siloam sih saya lebih lihat sama lah seperti Kalbe ya, udah komprehensif untuk valuasi saat ini ya. Maksudnya untuk healthcare, ya kita tahu lah ini sektornya cukup premium ya, tapi mungkin kurang tepat lah di saat lagi orang lagi happening seperti ini, lagi call to buy, kita juga rushing in gitu. Baik, Anda melihat bahwa sentimen dari sektor kesehatan yang menguat ini mungkin sudah di price in juga, penguatannya terbatas karena undang-undang kesehatannya juga sudah disahkan. Anda tidak terlalu merekomendasikan untuk emiten-emiten di bidang healthcare begitu ya. Tadi sudah dibahas ada dua, yaitu Kalbe dan juga ada Silo pemirsa. Tapi keputusan investasi kembali ke Anda. Kalau begitu Mas Indra, Anda lebih memilih saham yang bagaimana? Oke, kalau saya sih lebih ngelihat saat ini saham-saham yang ada momentum ya. Ada momentum, yang ada recovery gitu. Beberapa sektor sih saya lihat sih belum ada yang cenderung dominan yang di semester 2 ya Mbak ya gitu. Kalau kita lihat yang major katalis kayak perbankan juga kan cenderung sideways malah koreksi, walaupun profit fund rate-nya nggak ada isu lagi, cost of fund nggak ada isu lagi. Jadi saya ngeliat nih bursa ini sekarang lagi minim sentimen Mbak gitu. Saya lebih ngelihat pemilihan saham ini daripada potensi teknikal aja Mbak dibandingkan sentimen sektoral Mbak. Oke, saham-sahamnya saham-saham apa saja Mas Indra? Ya saya ada beberapa rekomendasikan ya pagi ini, seperti Elnusa, seperti Excel, seperti BNI, terus seperti Excel ya seperti itu mungkin in majornya ya, Oke. yang nggak dalam satu sektor Mbak. Ada Excel, kemudian ada BBNI, Elsa, kemudian juga ada ESA. Strateginya bagaimana untuk mengoleksi ataupun berinvestasi di saham-saham rekomendasi dari Panin Sekuritas ini pemirsa? Mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya, tapi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz. Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz pemirsa. Berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Mas Indra Chen, Investment Bank PT Panin Sekuritas. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Yang pertama ada EXCL yang direkomendasikan dengan support 2020, resisten 2120 buy. BNI support 8.950, resisten 9.320 buy. ELSA 370, resisten 394 juga direkomendasikan buy, dan ESA 645 resisten di posisi 700 juga direkomendasikan buy. Kita ke XL terlebih dahulu Mas Indra. Apa yang menarik dari XCL dengan range yang Anda berikan, level belinya di level berapa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau Excel kan sekarang di around 2030-2040 in middle half lah ya. Kenapa saya pilih Excel? Satu, menurut saya secara sektornya ya quietly powerful ya, maksudnya consumer base. Terus kedua juga, saya lihat ada potensi technical rebound nih daripada Excel nih gitu. Kita tahu lah valuasi Indosat udah lari kencang, tapi Excelnya masih slowing down. Jadi saya ngerasa Excel ini sih ada potensi untuk minimal penguatan lah Mbak, seperti itu. Saat ini kan dalam sepekan udah naik 3%. Apakah Anda melihat masih ada peluang kenaikan dari 3% ini, masih awal baru permulaan saja? Betul. Saya ngeliatnya ke arah sana ya Mbak. Jadi penguatan 3% sih masih common lah untuk masih ada untuk penguatan lanjutan lagi gitu Mbak. Oke. BBNI, kemudian kita ke Elsa terlebih dahulu. Support 370, resisten 394. Apa yang Anda lihat dari Elsa? Dari fundamental kah atau dari sisi mana? Nah, saya ngeliat berapa hari ini Elsa cukup quietly resilient ya. Dia sempat menguat cukup tinggi, terus dengan koreksi market, tapi dia tetap resilient gitu loh Mbak. Nggak koreksi, artinya dia punya proxy yang cukup kuat nih secara teknikal gitu loh. Ya walaupun mungkin secara sektornya atau secara fundamentalnya sih saya belum ngikutin ya, tapi saya lihat proxy daripada
teknikalnya cukup kuat nih Mbak, makanya saya rekomendasikan Elsa. Oke, teknikalnya cukup kuat. Dalam sepekan yang lalu dari tanggal 3 sampai tanggal 7 semuanya hijau. Kemudian dalam pekan ini di Senin wajar lah ya, satu pekan menguat. Ada koreksi sedikit ke 366 di hari Senin. Hari ini kembali dibuka di teritori positif 1,61. Yang harus dicermati adalah ketika setiap hari mengalami kenaikan, apakah lebih tinggi dari hari kemarin, begitu ya? Betul. Oke, masih ada peluang menurut Mas Indra di posisi 394 yang dimana dalam satu pekan sudah menguat hampir 10% untuk Elsa. Oke, kemudian ada ESA. Ya kalau ESA sama lah, trennya mengalami penguatan saya lihat saat ini ya, gitu loh. Berapa kali menunjukkan pattern penguatan ya, artinya membentuk higher high. Jadi saya ngerasa sih sama lah seperti ESA ini. Secara teknikal ada potensi menguat Mbak, menguat lanjutan seperti itu. Oke, Anda bilang ada target ke level 700. Pada pagi hari ini ada pelemahan di 690, cenderung wajar, dan kalau target 700 kan sangat dekat berarti dari 690 pada pagi hari ini. Tipis. Iya. Kan LSA ini memiliki resisten ya. Artinya resisten itu kan level yang harus dia break. Nah, apabila bisa break ke 700, berarti masih ada penguatan lanjutan lagi ke next resistennya lagi Mbak, seperti itu. Di level berapa next resisten kalau break di posisi psikologis 700? Saya sih ngelihat next level psikologi level di 750 Mbak. Oke, 750 ya. Baik, mungkin boleh tunggu di level 700 bagi yang masih ragu-ragu ya. Iya. Break dulu di 700. Break, betul. Baik, itu dia rekomendasinya dari XCL, BBNI, kemudian Elsa, dan juga ada ESA. Mayoritas dilihat berdasarkan teknikal ya. Betul Mbak, betul. Oke. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:05, artinya perdagangan sesi 1 telah dibuka. Indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak melemah tipis 0,06% atau turun 3 poin di level 6.791. Dan saham-saham yang menjadi kategori top gainers beberapa menit yang lalu pemirsa adalah seperti saham Klipan Finance, Graha Mitra Asia, Adisarana Armada, Bumi Resources pemirsa. Kemudian ada GoTo, Bank Mandiri. Yang melemah paling dalam itu pemirsa adalah Klipan atau CFIN dengan pelemahan 5% dan beberapa saham lain yang seperti yang saya sampaikan tadi. Saham yang juga pekan ini baru IPO yaitu TGUK pemirsa. Platinum Wahab melemah 14,29%, BNBA atau Bank Bumi Arta turun sekitar 10,14%, Graha Prima turun 9%, Sumber Alvaria atau AMRT juga melemah 1,44% dan beberapa saham lain seperti Silo yang kemarin menguat hari ini turun, INKP dan beberapa saham lainnya selengkapnya bisa Anda saksikan melalui data RTI pemirsa ya. Bagaimana menyikapi IHSG yang melemah tipis pada pembukaan pagi hari ini dan juga penantian data inflasi dari Amerika Serikat yang akan mempengaruhi juga seperti apa pola investor dalam berinvestasi secara global. Usai jeda pariwara berikut, kami akan bahas, tetaplah di segmen Market Buzz. Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas terkait dengan indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana IHSG tadi sempat melemah, saat ini berbalik arah meskipun menguat tipis 0,03% di 6.796. Memang masih agak liar ya pergerakannya Mas Indra, antara merah dan juga hijau. Yang dinantikan ini adalah data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis mungkin nanti malam ya di waktu Amerika Serikat gitu. Peluangnya seperti apa sih? Apa sih yang menjadi harapan dari investor? Ya sebenarnya investor sih mengharapkan inflasi mengalami penguatan ya. Jadi inflasi Amerika mengalami penguatan, Fed Fund Rate udah nggak naikin suku bunga lagi gitu. Oke, mengalami penguatan artinya terjadi inflasi yang inflasinya naik begitu ya? Bukankah target dari The Fed sendiri inflasi 2%? Jadinya skenario bahwa suku bunga The Fed akan ditahan di bulan ini bisa gagal dong kalau memang inflasinya meningkat. Iya, jadi sebenarnya inflasi ini kan lebih kepada consumption ya. Kalau misalnya consumption very good ya, ya sebenarnya sih betul The Fed juga punya potensi untuk menguatkan, tapi lebih kepada consumption di sini Pak. Gitu. Saya rasa The Fed nggak bakal serta merta naikin suku bunga. Dia kan juga bergerak dinamis ya.
Oke, jadi Anda melihat peluang dari The Fed meskipun inflasi di bulan Juni ini nantinya dirilis dan ternyata menguat, The Fed akan tetap menahan suku bunga. Iya, saya rasa dia gradually nggak bakal do it now gitu. Mungkin di end of the year ya. Seperti apa? Ya mungkin potensinya kalaupun dia menaikkan suku bunga, biasanya trennya tuh selalu di penghujung tahun, Mbak, gitu. Dia melihat forecast 2024 nanti gitu. Oh saat ini kan udah berjalan nih, dia akan impact daripada suku bunganya dulu, Mbak, gitu. Dibandingkan dia bergegas naikin tingkat suku bunga The Fed-nya, Mbak, seperti itu. Oke, jadi Anda melihat meskipun ada kenaikan di inflasi sesuai dengan harapan para pelaku pasar, The Fed tetap akan menahan suku bunga seperti skenario awal di bulan Juni. Mungkin baru ada kenaikan di Juli. Iya, saya sih nggak mengharapkan kenaikan ya The Fed ya. Saya mengharapkan The Fed stabil gitu, nggak naik. Oke, stabil gitu ya, baik. Peluang IHSG setelah menguat kurang lebih 1% lebih satu pekan terakhir, 1,19% dan masih mencoba berlanjut. Break saat ini di tepat 6.800. Seperti apa? Resisten, support untuk IHSG-nya dan net foreign buy asing. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari net foreign buy asing yang udah positif sih so far so good ya. Artinya kan nggak terjadi cash out lagi di capital market nih. Itulah saya harapkan kenapa Fed Fund Rate-nya kalau bisa jangan ngapa-ngapain dulu gitu loh sampai akhir tahun ini. Jadi kalau untuk potensi sih saya ngeliat IHSG bisa balik ke level 7.000 aja udah kuat, very good ya. Mengingat kita udah mau masuk tahun politik nih ya, terus juga kan nggak tahu nih visi misi next presidennya seperti apa gitu. Oke. Ke posisi 7.000 aja udah oke ya, tapi sekarang kan masih di 6.800, itu pun memang belum benar-benar terbreak gitu ya. Resisten terdekat di level berapa? Saya rasa sih psikologi level 68 dulu lah. Kita bisa stabil di situ udah oke gitu, Mbak. Cermati hari ini apakah mampu break di posisi 6.800 atau kan melemah. Oke, terima kasih banyak Mas Indra untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian segmen Market Buzz, pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan Anda.